Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Nando Apriansyah, NPM 2211-2019, program studi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darul Fatah Bandar Lampung. Tujuan daripada saya membuat video ini yaitu untuk menjawab UTS daripada mata pelajaran ilmu tauhid dan ilmu kalam. Pertanyaan pertama yaitu mengenai pengertian ilmu tauhid beserta konsep dasar ilmu tauhid. Menurut bahasa, kata tauhid berasal dari bahasa Arab. Bentuk masdar dari kata wahada yang artinya al-i'tiqadu biwahdaniyatillah, yaitu keyakinan atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pengertian secara istilah tauhid ialah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa dan tidak ada sekutu baginya. Kesaksian ini dirumuskan dalam kalimat syahadat yang berbunyi la ilaha illallah, yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Tauhid artinya mengesahkan Allah. Esa yang berarti satu. Allah tidak boleh dihitung dengan satu, dua, atau seterusnya, karena kepadanya tidak layak dikaitkan dengan bilangan seberapa ayat Al-Quran. Telah dengan jelas mengatakan keesaan Allah, itu diantaranya terdapat di dalam surah Al-Ikhlas, yang terdiri dari 4 ayat, yang artinya sebagai berikut. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4. Kemudian secara teoritis tauhid diklarifikasikan dalam 3 jenis, yaitu yang pertama, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ini adalah keyakinan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatannya, yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya. Seperti Allah itu pencipta seluruh makhluk yang terdapat di dalam Quran surah Az-Zumar. Allah, yang artinya Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah juga memelihara segala sesuatu. Kemudian Allah itu pemberi rezeki kepada seluruh manusia dan makhluk lainnya. Hal tersebut termaktub dalam Quran surah Hud ayat ke-6 yang berbunyi, dan tidak ada sesuatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Dengan demikian, tauhid rububiyah mencakup keimanan kepada 3 hal, yaitu yang pertama, beriman kepada perbuatan-perbuatan Allah secara umum, seperti memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, dan lain-lain. Yang kedua, beriman kepada qada dan qadar Allah. Yang ketiga, beriman kepada keesaan zatnya. Kemudian yang kedua yaitu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam tujuan perbuatan-perbuatan hamba yang dilakukan dalam rangka taqarrub dan ibadah, seperti berdoa, bernazar, menyembelih kurban, bertawakal, bertaubat, dan lain-lain. Yang pertama tercantum dalam Quran surah Al-Baqarah ke ayat 163 yang berbunyi, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa,
Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kemudian yang kedua, tercantum dalam Quran surah An-Nahl ayat ke-51 yang berbunyi, Allah berfirman, "Janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Sesungguhnya Dialah Tuhan yang Maha Esa, maka hendaklah kepadaku saja kamu takut." Tauhid inilah yang dituntut harus ditunaikan oleh setiap hamba sesuai dengan kehendak Allah sebagai konsekuensi dari pengakuan mereka tentang rububiyah dan kesempurnaan nama dan sifat Allah. Kemurnian tauhid uluhiyah akan didapatkan dengan mewujudkan dua hal mendasar, yaitu yang pertama, seluruh ibadah hanya diperuntukkan kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Yang kedua, dalam pelaksanaan ibadah tersebut harus sesuai dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ada tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat adalah keyakinan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam nama dan sifatnya yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Dilengkapi dengan mengimani makna-maknanya dan hukum-hukumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang pertama yang tercantum dalam Quran surah Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi, hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Kemudian yang kedua tercantum dalam Quran surah Ar-Rum ayat ke-27 yang berbunyi, dan baginyalah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam tauhid asma wa sifat ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan semua nama dan sifat tidak menafikan dan menolaknya. Yang kedua, tidak melampaui batas dengan menamai atau mensifati Allah di luar yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, tidak menyerupakan nama dan sifat Allah dengan nama dan sifat makhluknya. Yang keempat, tidak mencari tahu tentang hakikat bentuk sifat-sifat Allah. Yang kelima, beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntutan asma dan sifatnya. Pertanyaan nomor 2 tentang jelaskan bagaimana perkembangan ilmu tauhid dari masa Nabi Muhammad sampai dengan saat ini. Ilmu tauhid telah mengalami perkembangan dan evolusi selama berabad-abad dalam sejarah Islam. Kami akan sedikit menjelaskan sejarah dan perkembangan ilmu tauhid dari masa awal hingga perkembangan dalam konteks modern. Yang pertama yaitu masa awal dan pengaruh filosofi Yunani. Sejarah ilmu tauhid dimulai sejak awal munculnya Islam pada abad ke-7 Masehi. Pada masa awal, para pemikir Islam mencoba untuk memahami ajaran tauhid dengan meresapi Al-Quran dan hadis. Namun, pengaruh filosofi Yunani, terutama pemikiran Aristoteles dan Neoplatonisme, juga berperan dalam perkembangan awal ilmu tauhid. Ulama seperti Al-Kindi dan Al-Farabi mencoba menggabungkan unsur-unsur filosofi Yunani dengan konsep tauhid dalam pemikiran Islam. Yang kedua, peran teologis dalam pengembangan ilmu tauhid. Pada abad pertengahan, terutama selama periode keemasan Islam, ilmu tauhid mengalami perkembangan signifikan di tangan ulama besar seperti Al-Ghazali dan Ibnu Sina. Al-Ghazali dalam karyanya Tahafut al-Falasifah mengkritik pandangan-pandangan filsafat Yunani yang dianggap tidak sejalan dengan ajaran tauhid Islam. Sementara itu Ibnu Sina mencoba mengembangkan pandangan konseptual tentang ketuhanan dan alam semesta yang lebih sejalan dengan pemahaman Islam. Yang ketiga, perkembangan modern. Pada abad-abad berikutnya, ilmu tauhid mengalami tantangan dan perubahan seiring dengan perkembangan pemikiran dan perkembangan dunia modern. Gerakan pembaharuan Islam dan pengaruh pemikiran Barat membawa perubahan signifikan dalam pemahaman ilmu tauhid.
Ulama seperti Muhammad Abduh dan Sayyid Qutb mencoba untuk menghubungkan ajaran tauhid dengan isu-isu sosial dan politik dalam masyarakat modern. Perkembangan ilmu tauhid juga berdampak pada berbagai aliran pemikiran dalam Islam seperti Sunni, Syiah, Sufisme, dan aliran-aliran kecil lainnya yang memiliki pemahaman yang berbeda-beda tentang tauhid. Yang keempat, pemikiran kontemporer. Dalam konteks dunia kontemporer, ilmu tauhid terus berkembang dengan berbagai pandangan yang beragam. Beberapa ilmuwan Islam kontemporer mencoba mengintegrasikan ilmu tauhid dengan ilmu pengetahuan modern. Sementara yang lain mempertahankan pandangan tradisional. Diskusi tentang tauhid juga telah meluas ke ranah internasional, mengingat Islam sebagai salah satu agama global yang memiliki pengikut di seluruh dunia. Ilmu tauhid adalah bagian integral dari ajaran Islam dan telah mengalami perkembangan yang kompleks dan beragam selama sejarah Islam. Dari pengaruh filosofi Yunani hingga perdebatan teologis abad pertengahan, hingga tantangan dan perubahan dalam dunia modern. Ilmu tauhid terus menjadi pusat pemikiran dan perdebatan dalam dunia Islam. Pemahaman dan perkembangan ilmu tauhid yang terus berkembang memiliki dampak yang signifikan pada pemahaman agama lain Islam dan sebagaimana ia berhubungan dengan masyarakat dan dunia kontemporer. Pertanyaan nomor 3 yaitu jelaskan pembagian ilmu tauhid, konsep iman, dan kriterianya. Tentang ilmu tauhid, pembagiannya yaitu telah disebutkan di sebelumnya bahwa terbagi menjadi 3. Yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, dan yang terakhir asma wa sifat. Kemudian untuk konsep iman, menurut bahasa Arab, kata iman berakar pada kata amana yu'minu imana, yang secara harfiah atau etimologis dapat diartikan sebagai percaya dan yakin. Secara bahasa, iman dapat diartikan sebagai tasdik atau membenarkan, yang maknanya hampir sama secara istilah. Secara istilah, menurut karya Syekh Abdul Majid Az-Zandani, iman dapat diartikan sesuai dengan makna linguistiknya, yaitu tasdik atau mempercayai. Iman secara istilah maknawi ataupun terminologis merupakan percaya dengan yakin akan keberadaan Allah, malaikat Allah, kitab-kitabnya, para rasulnya, akhirat, hingga qada dan qadar yang telah terangkum dalam rukun iman menurut ajaran agama Islam. Kemudian pengertian iman dalam Al-Quran yaitu dengan pelafalan yakin atau meyakini, seperti yang tercantum dalam Quran surah Al-Baqarah ayat keempat yang berbunyi walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, yang artinya dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Kriteria iman terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, iman yang benar akan menghadapi berbagai macam ujian dan tantangan, serta ujian itu berbentuk kebaikan, harta, istri, anak-anak, wanita, perniagaan, dan lain-lain, atau berbentuk penderitaan, ketakutan, kelaparan, disiksa, diusir, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, iman yang benar menjadikan seseorang itu mencintai Islam, yang tercantum dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-165. Yang ketiga, iman yang benar akan menjadikan seseorang itu komitmen dengan Islamnya, tidak keraguan sedikitpun, serta berjihad dengan harta dan nyawa di jalan Allah, yang tercantum dalam Quran surah Al-Hujurat ayat ke-15. Yang keempat, iman yang benar akan menumbuhkan sikap cinta terhadap jihad. Yang kelima, iman yang benar akan menjadikan seseorang hanya taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta uli amri dari kalangan mukminin atau amirul mukminin yang terdapat dalam
Quran surah An-Nisa ayat ke-59. Yang keenam, iman yang benar akan menjadikan seseorang itu berani, pantang mundur, optimis, serta tidak takut kepada siapapun karena yakin akan pertolongan Allah. Seperti Quran surah Ali Imran ayat ke-139. Dan yang terakhir, iman yang benar akan menjadikan seseorang itu cinta akan mati karena rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekian video yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, pada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.